Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai JavaScript loops. Nah, di sini perulangan JavaScript. Perulangan sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali setiap kali dengan nilai yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Hapus. Ini cons harus dan di sini let text seperti ini. Perulangan for membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional.
Ini salah. Nol, 1, 2, 3, 4. Oke, outputnya sama. Ekspresi yang pertama menetapkan variabel sebelum loop dimulai, misalkan i-nya sama dengan 0. Kemudian ekspresi yang kedua mendefinisikan kondisi agar loop berjalan i harus kurang dari 5, maka loopnya akan berjalan. Kemudian yang ketiga meningkatkan suatu nilai i plus plus itu setiap blok kode dieksekusi. Let i itu sama dengan 10. i-nya itu 10. Oke. Nah, ini juga kalau i-nya 5, maka pada contoh pertama let i sama dengan 5 dideklarasikan di luar loop. Pada contoh kedua let i sama dengan 0 dideklarasikan di dalam loop. Apa bedanya? Jika sebuah variabel dideklarasi dalam let atau bersama dengan count sebuah loop, variabel tersebut akan terlihat di dalam loop tersebut. Oh, 5 ya. Loop while. Perulangan tersebut while akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Apa di luar while? Harusnya di dalam while.
Oke. Jika kita lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser kita macet. Kemudian loop do while. Perulangan do while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Proses ini do while berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Contohnya seperti ini. Sini ada do. Oh. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut.
Kemudian next kita ke for loop. Perulangan for. Nah, ekspresi 1 dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode, kemudian ekspresi 2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, kemudian ekspresi ketiga dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Tadi sudah seperti sebelumnya di awal. Ini gunakan for perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Sudah tadi. Ini cara menggunakan X1 digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Kemudian X1 bersifat opsional. Anda dapat menghilangkan X1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Let is sama dengan 2. Nah, di sini bisa dikosongkan. Tapi hasilnya tetap sama saja. Kemudian cara menggunakan X2. X2 digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. X2 juga opsional. Jika X2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Jika kita menghilangkan X2, maka kita harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser macet. Kemudian ada cara menggunakan X3. X3 menambah nilai variabel awal, yang mana X3 ini bersifat opsional dan dapat dilakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif, atau apapun lainnya. Nah, X3 dapat dihilangkan jika kita menambahkan nilai di dalam loop. Seperti ini. Ini tidak usah pakai X3 karena X3-nya ditaruh di sebelah sini. Kemudian ada lingkup lingkaran, penggunaan for dalam sebuah loop. Dalam sebuah loop sebenarnya sama. Pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasi di dalam loop akan dideklarasi ulang di luar loop. Sedangkan pada contoh kedua, dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasi di dalam loop tidak dideklarasikan ulang di luar loop. Jadi yang di dalam yang di luar loop. Sedangkan kalau var dia di dalam tetap akan dideklarasikan ulang. Saat let digunakan untuk mendeklarasi variabel i dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Ada while loops. Perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while. Ada loop while, ada loop do while. Loop while akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Contohnya seperti ini, seperti di awal tadi. Nah, jika kita lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser kita macet. Sedangkan loop do while merupakan varian dari perulangan while, yang mana perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi
perulangan selama kondisinya benar. Jadi seperti ini. Nah, pada proses do while ini yang berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Membandingkan for dan while. Menggunakan for, menggunakan perulangan for untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Ini dia kenapa for ini cuma isinya begini, karena kan di awal sudah didefinisikan di sini let i sama dengan nolnya, kemudian tidak ada juga yang plus karena nanti akan ditambahkan di dalam perulangannya. Gunakan while perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array. Sebenarnya sama saja, yang beda itu cuma yang di bagian isinya sini. While dia di bagian dalam kurungnya itu satu, sedangkan di bagian perulangan for itu dia ada 3. Tapi bisa diganti, bisa dihilang, bisa opsional diisi kalau yang di bagian sini, di bagian luarnya sudah ada dituliskan definisi awalnya yang X yang pertama, kemudian yang X yang ketiga itu di bagian sini di dalam perulangan. Selanjutnya di bagian JavaScript break. Pernyataan tersebut break dari keluar perulangan dan peralihan. Break pernyataan ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Putus dalam perulangan. Ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang akan dieksekusi. Nah, kita coba yang ini. Text. Push. Apa tidak mau lagi? Oh.
dia ketika pada perulangan yang ketiga maka dia akan break atau berhenti, karena di perintahnya di bagian sini itu sudah ada break. Kita telah melihat break. Pernyataan tersebut digunakan kerusakan pada saklar. Dalam sebuah switch pernyataan break, pernyataan tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case selanjutnya. Nah, seperti yang di kode sebelumnya. Kata kunci ini, break sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Sintaksis label adalah pengenalan yang diikuti oleh titik dua. Label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Label jeda. Pernyataan tersebut break keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan ini break sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Masuk. Nah, di bagian sini itu contohnya seperti ini. Nah, outputnya itu hanya akan menampilkan 1 dan 2 saja. Nah, kita cek. Nah, di sini hanya akan ditampilkan 1 dan 2 saja. Kemudian next kita ke ini, keluar ke loop kedua. Let J ini sama ininya, breaknya ini kita ganti jadi loop kedua. Maka outputnya akan seperti ini, 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai 1 2 3 kali perulangan. 4 kali perulangan, karena kan yang di loop kedua itu let I sama dengan 1 dan I kurang dari 5, jadi 4 kali perulangan. Nah, kali perulangan. Oke, next. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Nah, blok kode adalah blok yang berada di antara blok kodenya itu berada di antara kurung kurawal. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Keluar dari blok setelah mobil kedua. Oh, jadi begini. Coba kita lihat. Seperti
ini aja ternyata. Kita pakai loop. Cons cars. Ada BMW, kemudian ada Volvo, dan ada AB, kemudian ada Ford, let's take yang list text sama dengan cars null tambah ini BR. Dan kita enter di sini, copy terlagi, copy. Nah ini 0 1 2 3. Terus di bagian sini itu kita tulisan drive list. Nah artinya dia akan di break pada list kedua ini 1 2. Nah di sini dia akan di break. Kalau kita lihat outputnya seharusnya sama. Nah, BMW dan ya hanya tampilkan 2 saja karena akan di break setelah menampilkan 2 variabel. Oke, kemudian kita ke continue yang terakhir, continue statement. Nah, continue atau pernyataan tersebut melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Coba kita cek. Nah, ya. Hapus. Dan ini sini for let i sama dengan 1, kemudian i kurang dari 10, i plus. If itu sama dengan 3, maka dia di continue. Text plus i
kali 10 plus DF. Oke. Harusnya seperti ini, tapi kenapa dia tidak mau ya? Coba kita cek. Kita matikan dulu sekarnya. Hilangkan lagi. Nah, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Selanjutnya, label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, yang mana memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya pada perulangan. Label adalah pengenalan yang diikuti oleh titik 2, kemudian label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Lanjut ke nama label. Yang seperti tadi itu kita akan lanjut ke nama label. Nah, ini kan dia break. Ini dia kita ganti jadi continue. Continue loop 1. Ini hapus. Coba kita cek. Nah, 12, 11, 12, 12. Kita lanjut. Kalau kita continue ke loop 2, hasilnya seperti ini. 124, 124, 124, 124. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.